Jalan-jalan ke kota Jakarta. Cakep. Gak dulu ke Taman Mini. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Resti Aulia Trimareta. Saya Nirvana Hanum. Saya Fitri Syari. Saya Muhammad Rashid Saputra. Kami dari kelompok 6, kelas 98 SMPN 1 Bandung Hampu, Kecamatan Bandung Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kami akan mewawancarai salah satu pihak dari sekolah mengenai kasus bullying. Ayo kita temui narasumber. Baik, kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bu Yuhelmi. Beliau merupakan guru wakil kesiswaan di SMPN 1 Bandung Hampu. Halo. Kita akan mewawancarai Ibu dengan tema bullying. Jadi bullying itu adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi. Menurut pendapat Ibu, bagaimana dengan bullying ini? Mungkin kalau untuk di sekolah kita dengan kapasitas siswanya lebih dari 800 orang, berkemungkinan ini akan banyak terjadi bully, itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin dari sekian atau dari 26 rombel yang kita punya di sini, itu barangkali akan ada terjadi setiap harinya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembulian ini barangkali ada yang secara keseharian mungkin tidak sengaja dilakukan, tapi sebenarnya itu adalah bentuk tindakan bully juga. Saya kira seperti itu keadaan sekolah kita. Apakah ada kasus yang Ibu tangani tentang bullying di sekolah? Banyak sebenarnya, cuman mungkin yang seperti Bu sampaikan tadi, ini mungkin berawal dari ketidaksengajaan. Contohnya ketika mereka saling bercanda tapi dengan memainkan alat tubuhnya seperti mendorong, seperti memainkan kaki pada teman. Memang tujuannya bercanda, tetapi sebenarnya ini salah satu bentuk dari pembulian. Dan ini sering terjadi tanpa mereka sadari. Sebenarnya ini adalah bentuk pembulian yang nyata kita lihat dalam sehari-harinya gitu. Bagaimana cara Ibu menangani bullying tersebut? Kalau cara menangani bullying biasanya Ibu panggil dulu. Ya, biasanya panggil dulu. Ibu bertindak bukan sebagai wakil kesiswaan tetapi sebagai seorang guru. Jadi biasanya dipanggil dulu apa motif dia melakukan itu. Kemudian Ibu akan tanya, menurut pendapatnya dia ini perbuatan seperti ini benar apa salah? Kemudian motivasi dia mengerjakan itu apa? Kita harus telusuri dulu seperti itu. Terkadang memang karena seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, karena mereka merasa ini adalah sebuah candaan, mereka pikir ini ya tidak apa-apa. Nah, menyadarkan inilah yang perlu kita tingkatkan. Bukan hanya Ibu sendiri, bahkan di kalangan kawan-kawan kamu pun itu akan Ibu sampaikan supaya menyadarkan kawan-kawan yang seperti ini. Karena mereka mungkin mengira hal ini tidak menyakiti temannya, tapi sementara mungkin temannya merasa ini menyakitkan gitu. Jadi kalau soal penyelesaiannya misalnya seperti itu dulu, panggil dulu, tanya motifnya apa, kemudian gimana perasaannya dia setelah lakukan itu, kemudian apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki yang sudah terlanjur mereka lakukan, baru setelah itu kita selesaikan dengan temannya. Gitu. Apakah sanksi yang Ibu berikan sudah setimpal dan apa sanksi tersebut? Kalau untuk sanksinya kita lihat dulu. Seperti kita sampaikan tadi ya, tanya dulu motifnya apa, tujuannya apa. Tentu kita tidak sanksi dulu yang kita utamakan, adalah konsekuensi. Kita punya aturan sekolah, ketika levelnya pembulian ini masih rendah, kita perlu menyadarkan dia. Tapi kalau levelnya sudah tinggi, ini tentu perlu melibatkan
guru dari bimbingan konseling kah, bahkan kalau yang lebih berat lagi itu sampai ke orang tua kita panggil. Jadi tergantung tingkatannya dulu. Nah, untuk konsekuensinya sendiri kita sesuaikan dengan aturan sekolah kita. Ada memang pembulian itu yang memang ibaratnya kita kembalikan lagi pada orang tuanya. Kalau ini sudah sangat parah sekali. Tapi kalau masih dalam tataran mereka perlu pembinaan, maka akan tetap dibina sekolah. Menurut Ibu, apakah kasus bullying ini berpengaruh pada sekolah? Berpengaruh. Karena salah satu efeknya adalah ada ketidaknyamanan dalam berinteraksi di lingkungan sekolah. Pasti sangat berpengaruh. Dan biasanya dengan tidak nyamannya mereka berada di lingkungan sekolah, pasti berefek juga ketidaknyamanan untuk belajar, baik di kelas maupun di luar kelas. Itu sudah pasti. Dan apa yang Ibu lakukan agar tidak berdampak banyak tentang bullying di sekolah? Bukan hanya ibu, tapi termasuk guru-guru lain, termasuk kita siswa. Banyak hal yang kita lakukan. Ada salah satunya adalah dengan melalui nasihat, melalui bimbingan, melalui kegiatan-kegiatan di sekolah. Itu namanya. Termasuk di proyek juga ada diangkat ini. Termasuk juga duta-duta apa? Ada ya duta bully, istilahnya untuk mengantisipasi pembulian yang ada di kelas-kelas. Nah, ini kan salah satu bentuk upaya kita untuk membatasi gerak atau tindakan-tindakan pembulian. Menurut Ibu nih, misalnya orang tua dari korban bullying ini kayak bilang ke masyarakat bahwa sekolah ini terjadi bullying, dia menghasut supaya anaknya tidak mendaftar ke SMP ini, Bu. Bagaimana cara Ibu menyelesaikan masalah tersebut? Untuk yang seperti itu mungkin belum pernah kita alami ya, tapi kemungkinan besar kalau seandainya terjadi yang seperti ini, barangkali kita perlu komunikasi dulu dengan orang tua. Jadi kita cari penyebabnya dulu, kemudian tentu ada konsekuensi atau tindakan yang kita ambil untuk orang yang melakukan bully, dan ini memang melibatkan kedua orang tua, baik yang pembuli maupun yang dibully. Kenapa harus kita libatkan kedua-dua orang tua ini? Karena bagaimanapun juga yang dilakukan oleh anak mereka itu harus tahu kedua orang tua, dan bagaimana sekolah menindak untuk kejadian seperti ini. Supaya apa? Supaya ada kejelasan bagaimana penyelesaiannya. Biasanya kalau sudah dipanggil kedua orang tua, baik yang pihak pembuli maupun yang dibully, nah biasanya insya Allah selama ini kita kerjakan di sekolah, dengan setiap tahun kita mengadakan kegiatan bertemu dengan orang tua, kemudian juga mengadakan bimbingan, mengadakan semacam pembicaraan parenting segala macam, biasanya tidak terjadi yang seperti ini. Jadi antisipasi kita memang cara mendidik anak itu bukan hanya guru saja, termasuk orang tua pun di parenting seperti itu, agar mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang Ananda sampaikan tadi. Menurut Ibu nih, apa sebaiknya langkah-langkah yang dilakukan pihak sekolah agar bullying ini tidak terjadi di sekolah ini? Sebenarnya bukan apa yang akan dilakukan, tapi memang sudah kita lakukan. Salah satunya mengadakan bimbingan. Ada agen bullying, agen perubahan, agen untuk bullying ya, yang untuk mengantisipasi. Kemudian ada juga istilahnya parenting. Ada juga workshop yang kita lakukan untuk menambah pengetahuan anak-anak ibu semua. Dan SMP 1 Bandung Hampu telah menangani bullying yang ada di sekolah. Jadi sudah ada guru yang membimbing dan lainnya. Dan bullying tidak harus dikerjakan dengan sengaja, tetapi juga bisa dengan ketidaksengajaan. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah bullying dapat terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja, tetapi pelaku yang melakukan bullying tersebut menganggap yang dia lakukan adalah candaan, tetapi korban bullying merasa itu menyakitkan. Jadi caranya menangani pembulian ini adalah kita harus melihat level pembulian tersebut. Jadi kita bisa mengasih hukuman dengan setimpal. Partisipasi ya. Jadi stop Bullying. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.